Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Ngareni Pitaloka, kelas MPI 1C, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangannya. Pengertian ilmu hadis adalah ilmu secara bahasa berarti memahami sesuatu. Ilmu di sini berarti memahami sesuatu secara keseluruhan, sedangkan ma'rifat adalah memahami secara bagian-bagiannya. Pengertian hadis secara bahasa berarti baru, sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat pribadinya, dan juga disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Hadis yang disandarkan kepada sahabat namanya hadis mauquf, sedangkan hadis yang disandarkan kepada tabi'in namanya hadis mad'u'. Jadi, ilmu hadis di sini berarti ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pembagian ilmu hadis dibagi menjadi dua cabang, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang pertama ada ilmu hadis riwayah. Pengertian ilmu hadis riwayah adalah secara terminologis, ilmu riwayah berarti ilmu yang mempelajari tentang periwayatan hadis. Dengan kata lain, ilmu tentang cara penyampaian informasi-informasi kenabian secara teliti dan cermat. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in juga masuk dalam ranah ilmu ini. Dalam ilmu ini, tidak dibahas tentang kejanggalan-kejanggalan atau cacatnya matan hadis. Tidak dibicarakan juga tentang apakah sanadnya bersambung atau tidak, rawinya adil atau tidak. Dengan demikian, yang menjadi objek pembahasan dari ilmu hadis riwayah adalah pribadi Nabi dari segi sabdanya, perbuatannya, takrirnya, dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Pengertian ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal, sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat rawi, dan lain-lainnya. Ilmu hadis diroyah bertujuan untuk mengetahui hukum keadaan para perawi dan jenis yang diriwayatkan. Tujuan ilmu ini untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis itu makbul, diterima. Makbul itu artinya diterima ya guys, atau mardud artinya ditolak. Perkembangan ilmu hadis. Menurut sementara ulama ilmu hadis, pertumbuhan ilmu hadis dibagi menjadi 5 masa atau periode dengan karakteristik yang menyertainya. Kelima periode itu adalah periode Rasulullah SAW, periode sahabat, periode tabi'in, periode tabi'i tabi'in, dan periode setelah tabi'i tabi'in pada abad ke-4 Hijriah. Yang pertama, pada masa Nabi, telah ada dasar-dasar ilmu hadis yang terdapat dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 228. Yang kedua, masa sahabat, timbul secara lisan, secara eksplisit, periwayatan harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Yang ketiga, yaitu masa tabi'in. Pada masa tabi'in telah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lainnya. Ilmu hadis bergabung dengan fikih dan usul fikih, seperti al-um dan ar-risalah. Yang keempat, yaitu masa tabi'i tabi'in. Pada masa ini, ilmu hadis telah timbul secara terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Telah muncul beberapa kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh dan Al-Ilal karya Muslim, Al-Kitab Asma' wal Al-Kunah, dan kitab Al-Taqrih karya At-Tirmizi. Yang terakhir ada masa setelah tabi'in pada abad ke-4 Hijriah, berdiri sendiri sebagai ilmu hadis.
Ilmu hadis pertama, al-muhaddis. Yang terakhir yaitu ada faedah mempelajari ilmu hadis. Yang pertama adalah mengetahui istilah-istilah yang disepakati ulama hadis dalam penelitian hadis. Yang kedua, mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati para ulama dalam menilai, menyaring, dan mengklasifikasi dalam beberapa macam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sanad dan matan hadis, sehingga dapat menyimpulkan mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak. Yang ketiga adalah mengetahui usaha-usaha jerih payah yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadis, kemudian menghimpun dan memodifikasi ke dalam berbagai kitab hadis. Yang terakhir, keempat, adalah mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis, baik riwayah maupun diroyah, yang mempunyai peran penting dalam perkembangan pemeliharaan hadis sebagai sumber syariah Islamiyah, sehingga hadis terpelihara dari pemalsuan tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. Sekian penjelasan materi tentang ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah dan sejarah perkembangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.